Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Magic Chef Ferrero NS part kelimanya. Oke, dan yang belum menonton pas sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Setelah Nian Bing mengganti pakaian dengan jubah sihir, terlihat Nona Sujing terpesona dengan penampilan Nian Bing. Dia pun akan mengajari Nian Bing etika di perjamuan nanti. Ditambah lagi Nian Bing tidak perlu berbicara, ikuti dia saja. Setelah hal itu, Nona Suji mengajari Nian Bing cara menari. Lalu mereka berdua pun menari diiringi oleh lagu. Tidak lama setelah itu muncullah ayah Nona Sujing. Ia pun berniat masuk ke dalam ruangan putrinya, namun dihalangi oleh Nona Sujing. Dikarenakan Nian Bing yang sedang mencari tempat untuk bersembunyi. Ayahnya juga menceramahi putrinya agar lebih feminim seperti Nona Longling. Ditambah lagi ayahnya tidak akan bertanggung jawab jika nanti putrinya tidak bisa menikah, karena setiap pria bertemu dengan putrinya, pria itu malah kabur dikarenakan putrinya yang gila punya temperamen yang meledak-ledak. Ayahnya pun menyuruh putrinya untuk menemukan sendiri pria yang ia sukai. Namun di saat itu ayahnya mengetahui ada yang bersembunyi di bawah kasur, dan ia pun langsung mengeluarkan Nian Bing dari bawah kasur. Nona Sujing mengatakan ia hanya takut ayahnya salah paham. Ditambah lagi Nian Bing hanyalah seorang pelayan. Kemudian Nian Bing menjelaskan bahwa ia bukanlah penyihir, melainkan hanya seorang pemotong kayu. Setelah hal tersebut, putrinya menjelaskan bahwa ia ingin Nian Bing berpura-pura menjadi pasangannya di perjamuan malam ini dan mengajarinya cara menari. Ayahnya pun mengerti dan menegaskan, boleh saja, hanya saja putrinya jangan melampaui batas. Mau bagaimanapun juga Nian Bing adalah pekerja di sini. Ketika di luar, Bos Sujing berkata agar Nian Bing membantu putrinya kali ini saja. Setelah hal itu, Nona Sujing melanjutkan latihan menarinya dengan Nian Bing. Namun terlihat Nian Bing tidak bisa, dikarenakan beberapa kali menginjak kaki Nona Sujing. Kemudian Nona Sujing memakai sepatu besi agar tidak terlalu sakit ketika Nian Bing menginjak kakinya. Mereka berdua pun melanjutkan latihan menari di luar halaman. Ketika itu Nona Sujing mengatakan, andai saja Nian Bing adalah seorang penyihir, maka akan layak untuknya. Ia pun meremehkan dan membandingkan statusnya yang lebih tinggi daripada Nian Bing. Lalu di malam harinya mereka berdua pun sudah berganti pakaian dan siap menuju perjamuan. Ditambah lagi Nona Sujing sudah memakai gaun yang sangat cantik. Ketika di kereta, Nona Sujing berkata agar Nian Bing memanggilnya biasa saja dan harus terlihat mesra agar tidak ketahuan oleh orang lain. Tidak lama setelah hal tersebut, akhirnya mereka berdua pun sampai di tempat perjamuan. Nona Sujing berkata Nian Bing ingat apa yang ia ajari. Akan tetapi saat itu Nian Bing mempunyai firasat yang buruk. Sementara itu terlihat di tempat Nona Feng No, wanita bawahan dari Bing Lu. Ia pun masuk tanpa izin. Nona Feng No pun langsung melabraknya hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Kembali ke perjamuan, Nona Sujing mengenalkan Nian Bing pada pria yang ia suka bernama Yan Feng. Nona juga mengatakan bahwa Nian Bing ini adalah seorang penyihir tingkat lanjut. Tapi Nian Bing tahu bahwa Yang Feng ini tidak suka dengan Nona Sujing. Tidak lama setelah hal tersebut muncullah Sujio dan Nona Sujing di sana. Terlihat Nian Bing mengatakan kepada Yan Feng bahwa ayahnya memang dari kekaisaran Huarong. Yan Feng pun akan mengenalkan lebih banyak orang kepada Nian Bing dikarenakan Nian Bing baru datang ke kota ini. Terlihatlah ayah dari Nona Rou mengucapkan selamat datang di perjamuan malam ini. Yang Feng juga menjelaskan bahwa Nona Rou adalah salah satu dari 3 kecantikan di kota es. Ditambah lagi dengan Nona Ling dan juga Sujing. Mendengar hal tersebut, Nian Bing justru tertawa.
Setelah hal itu muncul 3 wanita cantik di kota salju. Orang-orang pun sangat senang melihat mereka bertiga. Kemudian Nona Ruh meminta salah satu tamu untuk memotong kue ulang tahunnya. Tapi Nian Bing tahu bahwa sebenarnya Nona Ruh tidak ingin berdansa dengan siapapun, karena dengan memotong kue yang banyak itu maka tidak akan jadi berdansa. Kemudian Yan Feng mengatakan bahwa yang akan memotong kuenya adalah Nian Bing. Mengetahui hal tersebut, Nian Bing tidak punya pilihan lain selain memotong kue itu. Sementara itu di tempat Nona Feng Nu masih terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Ditambah lagi bahwa Bing Lu itu memaksa Nona Feng Nu mengatakan di manakah Nian Bing, baru ia akan pergi. Karena Nona Feng Nu keras kepala tidak akan mengatakan di mana Nian Bing, terjadi kembali pertarungan sengit di antara mereka berdua. Tidak lama setelah hal itu, Bing Lu menghentikan pertarungan mereka. Ia mengatakan bahwa Nian Bing tidak ada di sini. Hingga akhirnya Bing Lu dan bawahannya pun langsung pergi. Kembali kepada Nian Bing yang menyerahkan potongan kuenya kepada Nona Ruh. Setelah Nona Ruh mencicipinya, Nona merasakan bahwa kue ini sangat enak karena dipotong oleh Nian Bing. Setelah itu Nian Bing diminta untuk memotong kue untuk semua orang. Seketika itu juga waktu seperti terhenti. Nian Bing memotong kue yang sangat besar itu dengan sangat cepat. Nona Ruh yang menyadari rencananya dipecahkan oleh Nian Bing. Akhirnya ia pun tidak punya pilihan lain selain berdansa dengan Nian Bing. Ketika berdansa, Nian Bing mengatakan bahwa sebenarnya ia diminta oleh Yan Feng untuk memotong kue. Nona Ruh juga memberitahu bahwa Yan Feng adalah pangeran ketujuh. Ditambah lagi, Nona juga tahu Nian Bing hanya berpura-pura menjadi pasangan Nona Sujing. Terlihatlah ketika Nona Sujing mengajak Yan Feng menari. Yan Feng tidak mau karena Nona Sujing telah mempermalukan Nian Bing. Ternyata dia juga sudah tahu yang sebenarnya. Dan ketika Nona Ruh akan mengenalkan Nian Bing kepada Sujio dan Nona Ling, ternyata Nian Bing sudah mengenal Nona Ling dan Sujio. Dan tiba-tiba saja Nona Sujing pun melabrak Nian Bing. Ia mengatakan bahwa pemotong kayu itu adalah Nian Bing. Ditambah lagi baju sirih itu dipinjam dari Nona Ling. Lantas Nona Sujing mengusir Nian Bing di sana dan juga meremehkan Nian Bing bahwa Nian Bing harus tahu tempatnya, dikarenakan Nian Bing hanyalah seorang pemotong kayu. Namun Nona Sujing sangat terkejut ketika mendengar dari Nona Ling bahwa Nian Bing ini adalah penyihir agung es dari asosiasi mereka. Hal itu pun membuat Nona Sujing shock hingga ia pun langsung pergi. Setelah hal itu, Nona Ling ingin berbicara dengan Nian Bing. Ia pun meminta penjelasan apa yang terjadi sebenarnya dengan Nian Bing dan Nona Sujing. Setelah menceritakan semuanya, Nona Ling baru mengetahui bahwa pemotong kayu yang dibicarakan oleh Nona Sujing adalah Nian Bing. Nian Bing mengatakan sepertinya ia tidak bisa tinggal lagi di restoran King Feng. Sementara itu Nona Ling berbicara kepada Sujio bahwa ia ingin berbicara kepada Nona Sujing setelah dansa ini. Kembali kepada Nian Bing yang diajak berbicara oleh Nona Ruh. Nona Ruh terkejut Nian Bing bisa mengetahui tentang rencananya, yaitu yang tidak ingin berdansa. Meski begitu, ia tidak akan kalah dari Nian Bing. Ia pun ingin bertaruh kepada Nian Bing dalam waktu 1 bulan. Jika ia bisa menemukan profesi sebenarnya dari Nian Bing, maka Nian Bing harus menikahinya. Hingga akhirnya mereka pun bersepakat. Terlihat ketika Nona Sujing melihat Nian Bing pulang, ia pun langsung mencegat Nian Bing di jalan, kemudian langsung menyerangnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ia pun berniat menghabisi Nian Bing dikarenakan telah mempermalukan dirinya. Ketika pertarungan lebih serius, Yan Feng pun langsung muncul di sana untuk menghentikan Nona Sujing. Nona Sujing juga mempertanyakan kepada Nian Bing mengapa tidak memberitahu dirinya padahal sudah lama di restoran King Feng.
Nian Bing bilang bahwa sebelumnya Nona Sujing tidak bertanya kepada dirinya. Dan ketika Nona Sujing akan bertindak gila lagi, Yan Feng langsung memperingati Nona Sujing untuk jangan menyakiti temannya. Ia juga tidak peduli dengan latar belakang Nona Sujing. Meski begitu, Nona Sujing tetap menyerang Nian Bing. Akhirnya Yan Feng menyerang Nona Sujing, namun serangannya dihentikan oleh Nian Bing. Nona Sujing juga menegaskan jangan sampai ia melihat lagi Nian Bing di restoran King Feng. Ketika itu Nian Bing bilang lukanya tidak apa-apa dikarenakan ia tadi menggunakan dinding es. Setelah hal itu Nian Bing pun langsung pulang. Ia pun mengetahui ia harus bisa merubah sihir api menjadi sihir es dikarenakan sihir esnya sudah habis. Ia pun membaca buku pengalaman guru Lide. Akhirnya Nian Bing berkultivasi kembali. Ia pun akan mencari kesamaan dari sihir api dan esnya untuk hidup berdampingan. Ia pun mengonversikan sedikit demi sedikit sihir api dan esnya. Namun ketika ia berhasil melakukannya, benturan dua kekuatan sihir itu pun semakin kuat. Tapi untungnya Liontin Giok melindungi Nian Bing dari benturan dua sihirnya. Di pagi harinya akhirnya Nian Bing berhasil melakukannya. Benar saja ketika sihir di tubuhnya menjadi ganas, Liontin pun akan meresponnya. Ternyata menyatukan dua elemen sihir ini tidak mudah. Tidak lama setelah hal itu muncullah Nona Ling yang mengajak Nian Bing ke perpustakaan. Sementara itu terlihat Nona Feng No yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia pun bergegas mencari Nian Bing dikarenakan takutnya Nian Bing ditemukan oleh orang pagoda es. Kembali kepada Nian Bing dan Nona Ling, Nian Bing mengatakan bahwa ia akan pergi dari restoran King Feng dan juga membawa barang-barangnya. Ketika itu Nona Ling tahu Nian Bing menyembunyikan sesuatu karena Nian Bing berbohong ketika ia bilang 3 hari ada di rumah teman, padahal itu ada di restoran King Feng. Di sisi lain terlihat Nona Feng No bertarung dengan Nona Sujing di restoran karena Nona Sujing tidak bersikap baik walau ia sudah baik bertanya, yaitu di manakah Nian Bing. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua yang menyebabkan tempat makan restoran itu hangus terbakar. Dan ketika pertarungan semakin gila, muncullah Nian Bing dan Nona Ling yang memadamkan api di sana. Setelah itu Nian Bing mengejar Nona Feng No. Namun ketika ia sampai di sana, ia pun langsung diserang oleh Nona Feng No. Yaitu dengan kekuatan Phoenix. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Terlihat nampaknya Nona Feng No cemburu kepada Nian Bing dikarenakan bersama Nona Ling dan Nona Sujing. Nian Bing mengatakan ia tidak berniat mengingkari janjinya dikarenakan semalam ia bermeditasi, dikarenakan ia kehabisan energi esnya. Mendengar Nian Bing berlatih cara menggabungkan dua elemen sihir, dia pun mengingat Nian Bing sewaktu masih bocil. Nona Feng No juga menyuruh Nian Bing untuk membantunya menempa bilah matahari sejati yang ternyata sulit diukir. Hingga akhirnya mereka berdua pun ke perapian untuk menempa bilah matahari sejati. Kemudian Nian Bing membantu menempa bilah matahari sejati dengan kekuatan sihir esnya. Mereka berdua pun bekerja sama. Lantas Nona Feng No menyuruh Nian Bing berhenti menyalurkan kekuatan esnya. Setelah hal tersebut ternyata hanya cacat kecil di bilah matahari sejati dan Nona Feng No bisa memperbaikinya nanti. Setelah Nian Bing pergi, Nona Feng No mengingat kebersamaannya dengan Nian Bing. Kembali kepada Nian Bing. Ketika itu sepertinya ada yang mengikutinya. Tapi itu bukan dari pagoda Dewa Es. Lantas Nian Bing memancingnya, lalu menyerangnya dan menanyakan siapa yang mengirim orang itu. Tapi ternyata orang itu berhasil kabur. Diketahui orang yang memerintahnya adalah Nona Ro.
Nona Ruh mengatakan bahwa pertaruhan ini benar-benar menarik. Sementara itu terlihat 3 wanita cantik membicarakan Nian Bing yang punya latar belakang misterius. Nona Su Jing bilang bahwa Nian Bing hanya mempermalukannya dan juga berpura-pura. Akan tetapi Nona Ruh dan Nona Ling memuji Nian Bing yang punya kendali sihir yang hebat dan mungkin tidak akan kalah dari Liao Er. Kembali kepada Nian Bing yang bertemu dengan Presiden Long Zi. Presiden sudah tahu apa yang terjadi di restoran King Feng dan akan berbicara kepada Bos Su Jing nanti agar Nian Bing tidak diganggu oleh Nona Su Jing. Presiden juga ingin Nian Bing mengajari putrinya kendali sihir. Nian Bing setuju saja, tapi harus bertiga bersama Su Jiu. Setelah hal tersebut, Nian Bing membaca buku di perpustakaan. Tidak lama muncullah Nona Ling dan Su Jiu sesuai permintaan dari Presiden. Nian Bing bilang untuk pengendalian sihir hanya perlu memfokuskan kekuatan mental, ditambah lagi diperlukan metode yang cocok bagi tiap orang. Nian Bing juga mengatakan ia mengundang Su Jiu agar tidak terjadi salah paham dan Su Jiu bisa lebih mendekati Nona Ling. Ketika itu Su Jiu mengajak Nona Ling untuk makan dikarenakan ia lapar. Oke guys, itu adalah dari donghua yang berjudul Magic Saver oleh NS part kelimanya. Untuk pas selanjutnya kali update spotnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu support channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.